Sepertinya, kali ini rakyat kembali terjerembab kepada lubang kesalahan yang sama. Kesejahteraan rakyat bakalan tak akan tercapai juga. Bagaimana tidak? Semakin banyak pejabat, maka dipastikan ruang dan peluang korupsi juga semakin banyak. Ternyata di setiap pemilu yang dibalas jasa hanyalah kepada para elit saja. Rakyat tak akan mendapat apa-apa. Bocorin. Jadi begini ya, gua ngobrol sama beberapa teman-teman di KIM, koalisinya 02, itu cerita bahwa kementerian yang ada akan diperbanyak, Pramca. Dari 34 bisa menjadi 39 sampai 40 kementerian. Kenapa angka itu diperbanyak? Karena itu untuk mengakomodir partai-partai yang ada di KIM dan yang di luar KIM. Partai politik koalisi Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka saling mengklaim paling berjasa bagi pemenangan Prabowo dan Gibran. Ini menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Apalagi setelah putusan MK dan penetapan pemenang Pilpres oleh KPU, program bagi-bagi kursi kabinet semakin kencang diperbincangkan. Ironis memang, tidak seperti apa yang dijanjikan sebelumnya pada rakyat pada masa kampanye. Pada saat itu, pasangan Pilpres Prabowo-Gibran keliling seluruh pelosok Indonesia dengan menebarkan janji-janji manis untuk menyejahterakan rakyat, memperbaiki ekonomi rakyat, mengentaskan kemiskinan dan korupsi. Namun yang terjadi malah kini lebih mengutamakan kepentingan elit terlebih dulu. Program bagi-bagi kursi kabinet ini bukanlah untuk memenuhi janji rakyat, bahkan tidak begitu urgen dirasakan langsung oleh rakyat. Namun misi ini tidak lain dan tidak bukan, memang untuk melanjutkan program Jokowi. Dapat dikatakan, Prabowo dan Gibran mulai berkhianat pada janjinya dengan rakyat, namun tidak berkhianat pada Jokowi dan CS-nya. Sungguh Prabowo memang melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi dulu. Oke, ini informasi lu dapat dari mana, Sid? Banyak, Pram. Banyak. Siapa aja yang bocorin? Orang Gerindra, orang Golkar, orang di balik juga ada yang cerita begitu, bahkan 2 pejabat istana juga cerita begitu, Pram. Oke. Pada 2019 dulu Jokowi pun sama seperti Prabowo, dia mengatakan tak ada politik balas jasa dan bagi jabatan. Namun apalacur malah itu yang diutamakan, kabinet menjadi gendut. Kini, kebohongan tersebut kembali dilanjutkan oleh Prabowo yang mengatakan tak ada bagi-bagi jabatan, malah kini Prabowo sedang berencana membuat kabinet gemoy atau kabinet gendut, alias menambah lebih banyak lagi kementerian dari yang sudah dibuat oleh Jokowi. Prabowo itu sudah bilang kepada kawan ini bahwa saya mau 3 menteri. Oke, 3 menteri. Apa saja itu? Yang pertama adalah Menteri Pertahanan, yang kedua adalah Menteri Keuangan, dan ketiga adalah Menteri BUMN. Nah, tapi belakangan bertambah ada menteri di sektor hukum, nanti akan dipegang oleh Gerindra atau orang yang dekat dengan Gerindra begitu. Jadi sekitar 4. Lalu yang kedua adalah Partai Golkar. Golkar itu kalau gue ngobrol sama beberapa orang Golkar, sekitar 5 menteri yang akan dia dapat. Dan ini juga beberapa orang Gerindra cerita hal yang sama. Orang dekatnya Prabowo lah nanti yang kemungkinan menjabat sebagai ketua MPR begitu. Sepertinya, kali ini rakyat kembali terjerembab kepada lubang kesalahan yang sama. Kesejahteraan rakyat bakalan tak akan tercapai juga. Bagaimana tidak? Semakin banyak pejabat, maka dipastikan ruang dan peluang korupsi juga semakin banyak. Ternyata, di setiap pemilu yang dibalas jasa hanyalah kepada para elit saja, rakyat tak akan mendapat apa-apa. Selamat menikmati presiden baru. Jangan lupa subscribe dan share video ini.